Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang baris dan deret aritmatika. Saya Bagas Pamungkas. Saya Angga Pradita. Saya Alma Nafi. Saya Radin Karafa. Saya Salma Syifa Zahra. Di sini kami akan membahas pengertian, rumus-rumus dan contoh soal. Pengertian barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan atau urutan bilangan yang memiliki selisih tetap. Contohnya yaitu urutan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Selisih pada barisan aritmatika disebut sebagai beda atau dinyatakan secara matematis sebagai B. Setiap bilangan yang menyusun barisan disebut suku atau dinyatakan sebagai UN. Pengertian deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah n suku pertama Sn dari barisan aritmatika. Ciri deret aritmatika adalah suku-suku bilangan yang dijumlahkan memiliki selisih tetap. Contohnya adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15 dan seterusnya. Ciri barisan aritmatika yang membedakannya dengan barisan geometri adalah selisih sukunya yang selalu tetap. Oke, di sini ada rumusan baris aritmatika. Barisan aritmatika dirumuskan sebagai berikut. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, untuk UN-nya sendiri itu adalah suku ke N. Sedangkan A itu suku pertama dan N posisi suku yang ditanyakan. Sedangkan B itu adalah selisih UN 1 ke min UN. Nah, ini ada contohnya. Berapakah suku ke-20 dari barisan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Dari barisan tersebut diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan 2. Suku ke-20 dinyatakan sebagai U20, dengan demikian suku ke-20 dari barisan tersebut adalah 39. Rumus deret aritmatika. Rumus deret aritmatika itu dinyatakan sebagai berikut. Rumus deret aritmatika Sn sama dengan N per 2 A plus UN. Nah, Sn-nya itu jumlah suku pertama, sedangkan N-nya itu urutan suku, A-nya itu suku pertama, dan B selisih atau beda antar suku. Contohnya, dari rumus di samping kira-kira berapa ya jumlah semua suku dari deret 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15. Nah, suku pertama deret tersebut adalah 1, sehingga A sama dengan 1. Selisih setiap sukunya adalah 2, sehingga B sama dengan 2. Bayangkan suku sama dengan 8, sehingga N sama dengan 8. Jadi jumlah semua suku tersebut adalah 64. Nah, apa sih perbedaan barisan dan deret aritmatika? Simpelnya tuh kalau barisan masih berupa urutan bilangannya. Nah, tapi untuk deret sudah berupa operasi penambahan dari bilangan tersebut. Dari sisi rumus juga sudah berbeda. Rumus barisan digunakan untuk menentukan suku ke N dari pola suatu bilangan aritmatika. Sementara, rumus deret digunakan untuk menentukan hasil penjumlahan suku-suku atau bilangan aritmatika. Barisan dan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari biasanya dipakai untuk menentukan banyaknya korek api batangan untuk menyusun pola mainan segitiga, atau menentukan banyaknya anggota penari jika susunannya membentuk barisan aritmatika, atau menentukan tribun banyaknya penonton di setiap tingkatan tribun. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang contoh soal dari baris dan deret aritmatika. Yang pertama itu suku ke-31 dari 30, 45, 60, dan seterusnya adalah, jadi yang pertama-tama kita harus menentukan kita menggunakan rumus apa. Nah, untuk kasus yang ini kita menggunakan rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A tambah N-1 dikali B. Kita buat diketahuinya dulu aja agar lebih mudah. N-nya itu 31, A-nya itu 30, A itu suku pertama ya. Lalu B itu beda hasil selisih dari suku kedua dengan suku pertama, yaitu 15. Lalu kita jawab, kita tinggal masukin aja ke rumus yang ini. Jadi U31 sama dengan A-nya 30 ditambah dalam kurung N-nya 31 dikurang 1 dikali 15 dikali B, yaitu 15. Sama dengan 30 ditambah 30 dikali 15.
30 dikali 15 itu 450 ya. Lalu 30 ditambah 450 yaitu 480. Jadi ini adalah suku ke-31. Oke, selanjutnya nomor 2, deret suku ke-52 dari barisan bilangan 7, 12, 17, 22, 27 adalah, untuk kasus yang ini kita menggunakan rumus SN, yaitu rumus deret aritmatika atau rumus penjumlahan. Jadi rumusnya itu SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Nah, karena di sini kita belum tahu U52-nya itu berapa, jadi kita bisa menjabarkan lagi rumusnya. Jadi N per 2 dikali 2A tambah dalam kurung N-1 kali B. Oke, kita buat diketahuinya dulu. N-nya itu 52, A-nya itu suku pertama ada 7, lalu bedanya itu 12 dikurang 7, 5. Kita masukkan ke dalam rumusnya. S52 sama dengan 52 per 2 dikali 2 kali 7 tambah dalam kurung N-nya 52 dikurang 1 dikali B, yaitu 5. Sama dengan 52 dibagi 2 itu 26 dikali 14 ditambah 52 kurang 1, 51 dikali 5. Lalu 51 dikali 5 itu 255. Jadi 26 dikali 14 tambah 255 itu 269. Nah, hasilnya itu 6.994. Jadi S52-nya adalah 6.994. Oke, jadi sekarang kami akan membahas tentang baris dan deret geometri. Nah, pengertian barisan geometri ini adalah pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Rasio pada barisan geometri biasa disimbolkan dengan R. Selanjutnya ada rumus rasio pada barisan dan deret geometri. Rasio adalah nilai pengali pada barisan dan deret. Rumus rasio yaitu R sama dengan UN per UN min 1. R-nya adalah rasio, UN adalah suku ke N, UN min 1 adalah suku ke N, N min 1. Ini ada rumus UN pada barisan dan deret geometri. UN suku ke N, barisan dan deret. Rumus UN adalah UN sama dengan AR pangkat N min 1. UN itu sendiri adalah suku ke N, sedangkan A suku pertama, R itu rasio, dan N adalah banyaknya suku. Oke, selanjutnya adalah rumus SN pada barisan dan deret geometri. SN adalah jumlah suku ke N pada barisan dan deret. Berikut adalah rumus SN. SN sama dengan A R pangkat N-1 per R-1 jika R lebih besar daripada 1. Atau SN sama dengan A1 min R pangkat N per 1 min R jika R lebih kecil dari 1. Di mana SN-nya sama dengan jumlah suku ke N. Dan A-nya adalah suku pertama, R-nya itu rasio, dan N-nya itu banyak suku. Oke, di sini kami akan membahas tentang rasio geometri. Jadi rumus dari rasio geometri itu R sama dengan UN per UN min 1. Nah, di soal yang nomor 1 ini 1, 3, 9, 27, 81 dan seterusnya, tentukan rasionya. Jadi kita bisa ngambil N-nya itu suku kedua. Jadi suku kedua U2 per, karena tadi kita ngambil N-nya itu 2, berarti
U2 min 1 itu U1. Kita lihat suku kedua itu 3 di sini. Kita tulis 3 per suku pertama itu 1. Berarti rasionya itu hasilnya 3. Kita juga bisa pakai suku ketiga. Contohnya, misalnya R sama dengan U3 per U3 kurang 1 yaitu U2 sama dengan U3-nya 9, U2-nya 3, berarti hasilnya 3. Jadi rasio itu hasilnya pasti selalu sama. Oke, buat yang nomor selanjutnya, yang nomor 2, 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1, dan seterusnya. Tentukan suku ke-6. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari nomor yang sebelumnya. Jadi rumus suku ke-n itu UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Kita buat diketahuinya. N-nya 6, A-nya 1. Buat R-nya tadi kan kita udah cari, R-nya itu 3. Kita tinggal masukkan ke rumusnya. U6 sama dengan A-nya 1 dikali R-nya 3 pangkat N, N-nya 6 min 1 sama dengan 1 kali 3 pangkat 5. 1 kali 3 pangkat 5 itu 243. Jadi U6 hasilnya 243. Lanjut ke nomor 3 yaitu 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1 dan seterusnya. Tentukan SN-nya. Yang diminta N-nya itu 3. Nah, kita pakai rumus SN karena tadi area udah kita ketahui yaitu 3 dan 3 itu lebih dari 1, maka pakai rumus yang SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Kita buat lagi diketahuinya, diketahui N-nya 3, A-nya 1, dan R-nya 3. Kita masukkan ke rumus. S3 sama dengan A-nya 1 dikali R-nya 3 pangkat 3 min 1 per 3 min 1. 1 dalam kurung 3 pangkat 3 itu 27 min 1 per 3 min 1. 1 dikali 26 per 2. Jadi 26 bagi 2 itu 13. Jadi S3-nya 13. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.